Shalom semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amadea Yomanta Putri, yaitu saya sendiri, dan rekan-rekan saya, Francisca Joya Maria, Iren Melda Lamogia, Jehuda Jeremia, dan Tria Zilita Tampang. Kami akan memaparkan tokoh matematika yaitu Leonhard Euler berdasarkan biografinya, prestasi, pengaruh atau ide gagasan, perspektif Kristen dalam memandang dan pengaruh Euler, aplikasi dari pengaruh Euler dalam proses belajar mengajar di kelas. Leonhard Euler adalah seorang matematikawan Swiss yang membuat kontribusi besar untuk berbagai matematika dan fisika termasuk geometri analitik, trigonometri, geometri, kalkulus, dan teori bilangan. Kita tahu ya bahwa ini adalah cabang-cabang dari matematika dan ini menjadi mata kuliah kita. Leonhard Euler lahir di Basel, Swiss pada tanggal 15 April tahun 1707 dan meninggal di St. Petersburg, Rusia pada tanggal 18 September 1783. Nama ayah Leonhard Euler adalah Paul Euler yang merupakan seorang pastor Lutheran di Basel, Swiss. Nama ibunya adalah Margaret Brockert. Pendidikan dan jabatan Euler sangat menarik karena Euler masuk ke universitas pada umur 13 tahun, yaitu pada tahun 1720 ia masuk ke Universitas Basel untuk belajar teologi. Di sana Euler bertemu dengan John Bernoulli, salah satu matematikawan terkemuka di Eropa. Dan ia bersahabat dengan dua putranya, Nicolaus dan Daniel. Dalam waktu yang singkat, Euler melepas studi teologi yang telah dipilihkan ayahnya untuknya, dan kemudian ia menekuni matematika. Dia menerima gelar master pada tahun 1723. Euler bergabung dengan Akademi St. Petersburg sebagai seorang profesor fisika pada tahun 1730. Sebelumnya rekan saya telah membahas biografi dari Leonhard Euler. Saya akan membahas prestasi-prestasi yang telah diukir oleh Leonhard Euler selama hidupnya. Leonhard Euler yang lahir tahun 1707 merupakan anak dari seorang pastor yang bernama Paul Euler. Paul Euler berteman dekat dengan Johann Bernoulli yang merupakan salah satu ilmuwan matematika. Paul Euler menginginkan Leonhard Euler menjadi pastor seperti dirinya. Akhirnya Leonhard Euler berkuliah di Universitas Basel dan mengambil bidang filsafat serta lulus dengan gelar master pada usianya yang sangat belia yaitu 16 tahun. Tetapi Johann Bernoulli yang menyadari Euler memiliki bakat dalam matematika akhirnya membujuk Paul Euler untuk memperbolehkan Leonhard Euler mengambil kuliah matematika. Akhirnya Paul Euler memberikan izin dan Leonhard Euler memperoleh gelar sarjana matematika di Universitas Basel pada usianya yang sangat belia yaitu 20 tahun. Tentunya ini merupakan prestasi di saat Leonhard Euler mendapatkan dua gelar yaitu gelar master dan gelar sarjana di usianya yang kurang dari 20 tahun. Lalu pada usia 20 tahun, Euler menjadi letnan medis di Angkatan Laut Rusia selama 3 tahun. Selanjutnya pada 1730, ia keluar dan menjadi profesor fisika di akademi di Angkatan Laut. Pada 1738 dan 1740, Euler memenangkan hadiah utama Akademi Paris. Padahal sebelumnya Euler sudah mengikuti lomba ini, tetapi ia hanya mendapatkan hadiah kedua. Lalu pada tahun 1744, ia menjadi direktur matematika di Akademi Berlin. Setelah itu, kurang lebih 25 tahun Euler di Berlin, Euler mempunyai penyakit katarak dan ia mengalami kebutaan total. Tapi dalam kebutaannya, Euler masih dapat menyelesaikan pekerjaan di bidang optik, aljabar, dan menganalisis gelar bulan dengan keadaan yang buta total. Selama 25 tahun di Berlin,
Euler mengorehkan prestasi, yaitu menulis 380 artikel, menulis buku tentang kalkulus variasi, menulis buku pada perhitungan orbit planet, menulis buku tentang artileri dan balistik, menganalisis tentang pembuatan kapal dan navigasi, serta menganalisis gerakan bulan. Lalu Euler juga masih mengambil kuliah tentang kalkulus diferensial dan mempublikasikan karya ilmiah populer yang berjudul Letters to a Princess of Germany. Euler juga memperoleh beberapa penghargaan, yaitu seperti Fellow of the Royal Society pada 1747, Lunar Feature Crater Euler and Rima Euler, Paris Street Names, Rule Euler, Popular Biographies List number 10. Euler juga memiliki keunikan, yaitu Euler merupakan orang yang sangat pintar dan produktif. Contohnya saja, saat ia sudah buta total, ia masih menerbitkan buku, menganalisis, menulis artikel, dan lainnya. Euler juga orang pertama yang menganggap trigonometri seperti sin kostan sebagai sebuah fungsi. Lalu Euler juga mempelajari teori Fermat yang belum terbukti, dan Euler membuktikannya, serta pembuktian itu menghasilkan fungsi Euler yang diambil dari nama belakangnya. Masih banyak prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh Leonhard Euler yang tidak saya bahas, karena ada beberapa yang tertulis di buku ataupun tidak. Euler juga merupakan seorang matematikawan yang sampai saat ini sumbangsi ilmunya masih tetap dipakai. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya rekan saya. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam pengaruh ide, gagasan, bahkan teori yang memiliki relevansi dalam kehidupan saat ini dari tokoh Leonhard Euler. Nah, ada banyak ide, gagasan, pemikiran, serta teori dari tokoh Leonhard Euler yang kami rangkumkan di sini ada 6. Yang pertama, Euler memperkenalkan E sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli atau natural pada tahun 1727. Nah, dia juga memperkenalkan bahwa E dan E kuadrat adalah bilangan irasional. Yang kedua, dia memperkenalkan fx, fungsi beta, fungsi gamma pada tahun 1734, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Yang ketiga yang sudah sering kita dengar, yang sangat terkenal, yaitu dia menemukan atau memperkenalkan teori graf. Teori graf pertama kali diperkenalkan pada tahun 1736 dalam menyelesaikan masalah jembatan Königsberg di Jerman. Masalah jembatan ini muncul ketika Euler dihadapkan pada suatu kasus di mana terdapat 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai. Nah, lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin melalui ke-7 buah jembatan masing-masing tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula? Kemudian Euler memodelkan masalah ini ke dalam graf dengan membuktikan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Nah, misteri teka-teki jembatan Königsberg ini tidak terpecahkan sampai munculnya pembuktian secara matematis dari Euler. Euler menggunakan bantuan sebuah graf sebagai model dengan melambangkan setiap daratan yang dipisahkan oleh sungai Pregel sebagai titik simpulnya, sedangkan setiap jembatan dilambangkan sebagai sisi. Akhirnya Leonhard Euler sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada rute perjalanan dari satu daratan kembali ke daratan tersebut dengan melewati semua jembatan masing-masing tepat 1 kali, berarti harus lebih dari 1 kali. Pembuktian dari kejadian inilah yang dijadikan sebagai permulaan dari teori graf. Nah, sejak saat itu, bidang penelitian dalam teori graf terus berkembang. Salah satunya adalah dengan pelebelan graf. Nah, yang keempat, Euler memperkenalkan pi dan sigma pada tahun 1755, dan dia juga menemukan hubungan luar biasa dari persamaan E pangkat IP tambah 1 sama dengan 0. Nah, yang kelima, dia memperkenalkan bilangan I imajiner untuk akar kuadrat dari -1 pada tahun 1777. Nah,
Euler ini, dia juga mengenalkan banyak sekali notasi dan terminologi matematika modern, terutama untuk analisis matematika seperti konsep fungsi matematika. Dia menerapkan kalkulus pada getaran cahaya dan menghitung hubungan sistematis antara densitas dan elastisitas. Nah, dia juga memberi kontribusi yang sangat besar pada bentuk modern geometri, trigonometri, dan aljabar yang kita pakai hingga saat ini dan banyak sekali penerapan-penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir, dia juga dikenal melalui karyanya dalam bidang fisika, dalam mekanika, dinamika fluida, optik, dan astronomi. Dalam bidang astronomi itu dia mendiagramkan posisi planet-planet dan bulan menjadi basis untuk menentukan garis bujur. Seperti yang sudah Joya jelaskan tadi juga, dia juga merupakan salah satu matematikawan paling produktif. Hasil karyanya termuat dalam 60-80 jilid kuarto. Selanjutnya kita masuk ke dalam perspektif Kristen. Dari penjelasan yang telah kita dengarkan sebelumnya, kita tahu bahwa Euler adalah seorang tokoh matematikawan yang sangat berperan penting dalam dunia sains, khususnya matematika. Setelah melihat perjalanan hidup Euler, ia mengalami kebutaan pada 17 tahun terakhir dalam masa hidupnya. Namun, itu tidak menghalangi produktivitasnya yang tidak tertandingi. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa kebutaan itu telah mempertajam persepsi Euler. Ia menjalani kebutaannya dengan tenang dan tabah. Keyakinan agama yang begitu dalam telah membantunya untuk menghadapi apa yang telah menimpanya. Dia tidak menyerah kepada kesunyian dan kegelapan yang dialaminya. Hal ini memperlihatkan bahwa Euler yang tidak mengeluh terhadap cobaan yang ia alami, karena ia memegang keyakinan yang begitu dalam terhadap agama yang ia anut. Keyakinan agama Euler dapat dilihat dari suratnya kepada putri Jerman dan karyanya sebelumnya, yaitu Rettung der Göttlichen Offenbarung gegen die Innenwelt der Freigeister, yang semula adalah argumen untuk ilham kitab suci. Karya-karya inilah yang menunjukkan bahwa Euler adalah seorang penganut Kristen yang taat dan percaya akan Injil Kristus. Dari tokoh Euler ini, kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Meskipun Tuhan memberikan cobaan yang berat kepada umatnya, namun itu tidak sebanding dengan kasih karunia-Nya terhadap umatnya. Oleh karena itu, sebagai umat Kristiani, di dalam Roma 12 ayat 12, kita diingatkan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Allah itu setia terhadap umatnya. Ia tidak akan memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi berpengharapanlah kepadanya, karena Ia yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup yang kita alami. Allah memberikan ujian kepada kita untuk melihat apakah kita masih tetap menaruh pengharapan kepada Dia di saat kita berada dalam situasi yang tidak kita inginkan. Oke, kita masuk ke dalam bagian aplikasi atau penerapan. Penemuan paling populer oleh tokoh Leonhard Euler ialah mengenai teori graf. Graf sering digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek dan hubungannya dengan objek lain. Adapun beberapa bidang yang menggunakan teori graf ialah yang pertama adalah jalur transportasi, kemudian penerbangan, ketiga pelayaran, keempat jaringan internet, dan beberapa bidang-bidang lainnya. Nah, pada bidang transportasi, penerapan prinsip teori graf terdapat dalam penentuan jalur alternatif. Sebagai contoh, kita ambil kota Jakarta, yaitu ketika saya berada di Jakarta Barat, hendak ke Jakarta Utara, tentu perlu melewati banyak jalur. Nah, ketika saya ingin pergi ke tempat tujuan,
akan banyak situasi dan kondisi yang mungkin akan terjadi, seperti menemukan jalan satu arah, titik kemacetan, jam-jam sibuk, dan padat kendaraan. Melalui prinsip teori graf, saya dapat menentukan jalur alternatif sehingga saya dapat menuju tempat tujuan dengan waktu dan perjalanan yang lebih efektif. Kemudian pada bidang penerbangan, ketika kita di bandara, kita tentu akan menemukan jadwal penerbangan. Nah, di sini kita akan tertera tujuan yang akan kita tuju. Penentuan jalur inilah menggunakan prinsip teori graf supaya tidak ada pesawat yang bersimpangan jalur. Kemudian kita masuk ke dalam bidang pelayaran. Hal ini juga sama seperti pada bagian penerbangan. Bidang pelayaran juga menggunakan prinsip teori graf supaya kapal-kapal yang berlayar tidak saling bersimpangan jalur. Kemudian pada jaringan internet, prinsip teori graf dapat kita lihat pada topologi jaringan. Bagaimana posisi klien dengan klien dan juga klien dengan server. Pada prinsipnya, teori graf digunakan untuk mengatur pengiriman data antara sesama komputer agar tidak saling bertabrakan jalur. Intinya, penggunaan teori graf pada bidang jaringan internet ini ialah membentuk jalur komunikasi sesama komputer dengan menerapkan aturan tertentu sehingga dapat menentukan pengiriman informasi secara umum maupun khusus antar sesama komputer yang terhubung. Kemudian pada bidang fisika, tokoh Euler, Leonhard Euler juga berperan dalam beberapa ilmu pengetahuan seperti ilmu optik, mekanika, dinamika fluida, dan astronomi serta beberapa bidang fisika lainnya. Nah, tokoh Leonhard Euler merupakan matematikawan Kristen yang berkarya dalam hampir semua bidang matematika, seperti teori graf, kalkulus, fungsi, dan lain-lain. Selain itu juga, beliau juga berperan di beberapa bidang fisika lainnya. Pengaruh yang diberikan oleh Leonhard Euler melalui penemuan hebatnya ialah membawa perubahan dan perkembangan besar di bidang ilmu matematika. Beliau juga termasuk salah satu pelopor berkembangnya ilmu matematika modern. Leonhard Euler juga sangat berperan dalam menemukan dua bilangan dalam ilmu matematika yang cukup terkenal, yaitu bilangan Euler dan konstanta Euler atau yang lebih kita kenal dengan istilah gamma. Menurut sejarah, Leonhard Euler merupakan tokoh matematikawan yang sangat bersikeras atas hukum kuantitatif yang tepat. Beliau juga sangat menentang pandangan-pandangan ateisme. Perjayaan Leonhard Euler bisa dilihat dari karya-karya tulisannya, termasuk suratnya kepada putri Jerman yang di dalamnya tertulis bahwa ia mempertahankan wahyu Allah terhadap pandangan dari kaum pemikir bebas. Sebagai guru Kristen, kita bisa mempelajari banyak hal dari sikap Leonhard Euler. Beliau menunjukkan bahwa kepintaran bukanlah segalanya. Ia merupakan orang hebat, akan tetapi ia tetap rendah hati dan percaya bahwa semua yang ia temukan merupakan karya Allah dan wahyu Allah. Sebagai seorang Kristen, beliau dengan gigih mempertahankan imannya kepada Kristus, meskipun banyak tantangan dan pandangan berbeda dari orang-orang hebat lain di sekitarnya. Begitu juga dengan kita, hendaknya kita terus belajar dan mengasah kemampuan kita, akan tetapi kita tidak lupa dan tetap rendah hati atas semua ilmu pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki. Kita juga harus berani menjadi saksi dan mempertahankan iman kita kepada Kristus. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.